Sidang kasus pemerasan sertifikasi kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 yang menjerat ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer juga kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sidang lanjutan hari ini, terdakwa Irfian Bobby Mahendro yang dijuluki sebagai Sultan Kemenaker dijadwalkan menjadi saksi mahkota. Namun permohonan tersebut ditolak pengadilan karena tidak memenuhi syarat formil. Sebagai gantinya, sidang menghadirkan para terdakwa untuk saling memberikan kesaksian satu sama lain. Dari 11 terdakwa, hanya 6 diantaranya yang bersedia menjadi saksi. Sementara 5 terdakwa lain termasuk Noel menolak menjadi saksi. Tim kerja saksi yang dia kan nggak ada kaitannya, ngapain juga gitu. Soal Irfian Bobby ditolak jadi saksi mahkota, kenapa nih, Bang? Sayang sekali kenapa harus ditolak itu. Padahal kita menunggu-nunggu supaya dia menjadi saksi mahkota, biar terungkap nih semua aliran dana soal pemerasan PJK 3 itu ke siapa aja. Apalagi kan selama ini kan di dalam fakta persidangan bahwa ini kan atas arahan pimpinan. Kenaikan harga solar di Amerika Serikat masih dirasa tinggi oleh warganya. Akibatnya tempat-tempat belanja menjadi sepi, nyaris tak ada pembeli. Bayangkan toko di Amerika hari Minggu atau hari Sabtu, nggak ada yang belanja. Ini apa nggak bangkrut ya? Seorang kreator konten asal Indonesia yang sedang berada di Amerika membagikan video tentang kenaikan harga solar di Amerika Serikat. Di sini sudah 24.000 1 liter. Setara dengan mungkin harga baru Pertamina Dex Bravo Never satu Holding. Isi full tank nih $87. Cuman dapat 15 galon. Pemilik akun Happy Go Lucky Expedition ini juga merekam kondisi pusat perbelanjaan di Amerika yang sepi, hampir tidak ada pengunjung. Bayangkan toko di Amerika hari Minggu atau hari Sabtu, nggak ada yang belanja. Ini apa nggak bangkrut ya? Jadi bersyukurlah di Indonesia solar mahal tapi tokonya masih rame. Di sini nggak ada yang belanja sama sekali. Wah, gawat nih. Dipilih, nggak usah dipilih aja nih. Nggak ada yang beli, kosong, padahal toko buka nih. Hizbullah merilis video serangan terhadap tank milik Israel di Lebanon. Pihak Hizbullah menyatakan tidak peduli atas negosiasi yang dibuat antara pemerintah Lebanon dengan Israel. Hizbullah merilis video serangan yang menargetkan Israel. Rudal Paveh yang digunakan diklaim buatan Iran. Rudal jelajah jarak jauh ini juga ditempeli foto tokoh-tokoh dari Hizbullah dan diarahkan ke militer Israel di Haifa. Serangan udara pejuang Hizbullah juga menghantam tank Merkava milik Israel di Bet Yahun, Lebanon. Drone dilengkapi dengan kamera pengawas dan hulu ledak PG-7 anti-tank. Di tengah serangan yang terjadi, pejabat senior Hizbullah mengatakan tidak peduli atas negosiasi yang dibuat antara pemerintah Lebanon dengan Israel. لا تعنينا مفاوضات التي تجريها الدولة لا تعنينا هذه المفاوضات هي مفاوضات فاشلة ضعيفة مهزومة محبطة مستسلمة لا تعنينا هذه المفاوضات. Menteri Pertahanan Israel juga mengatakan bahwa Israel akan terus menyerang Lebanon meski gencatan senjata sedang berlangsung. Pihaknya akan terus menyerang infrastruktur Hizbullah yang dicurigai berisi bahan peledak. ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הנחינו את צה"ל לפעול בכל העוצמה, גם מהיבשה וגם מהאוויר וגם במהלך הפסקת האש כדי להגן על חיילינו בלבנון מפני כל איום, כל מבנה שמאיים על כוחותינו וכל ציר החשוד במטענים חייבים להיות מושמדים באופן מיידי. זוהי מטרתו. Sebelumnya negosiasi damai antara Lebanon dan Israel sempat digelar pada 15 April lalu. Hasil perundingan yang digelar di Amerika, kedua negara sepakat untuk gencatan senjata.
Kita ke informasi lainnya pemirsa, sebuah foto yang beredar menuai kecaman umat Kristiani usai memperlihatkan seorang prajurit Israel menghancurkan patung Yesus Kristus di Lebanon. Aksi amoral ini kembali terjadi usai sebelumnya serangan pasukan Israel meratakan sebuah sinagog di Iran. Foto ini menunjukkan seorang prajurit Zionis Israel menghancurkan patung Yesus Kristus dengan sebuah palu godam. Bagian kepala patung Yesus ini pun hancur lebur usai menjadi sasaran pukulan. IDF mengkonfirmasi kejadian ini terjadi di Lebanon saat negara Zionis ini melancarkan agresinya. Foto ini pun viral di media sosial dan menuai kecaman umat Kristiani di berbagai belahan dunia. Ya, dalam memperingati Hari Bumi, MNC Peduli bersama MNC Tourism menggelar kegiatan edukasi lingkungan yang melibatkan siswa SD Negeri Cibilik, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian terhadap lingkungan sejak usia dini. Siswa-siswi SDN Cibilik, Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat antusias mengikuti pemaparan peduli lingkungan yang disampaikan secara interaktif dan menyenangkan oleh tim MNC Peduli dan MNC Tourism. Para siswa juga diajak berdiskusi mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian alam, serta dampak sampah terhadap lingkungan. Mereka juga melakukan aksi lingkungan dengan membuat tanaman vertikal yang memanfaatkan bahan bekas seperti paralon, ember bekas cat, dan gelas plastik. Menjaga lingkungan itu penting bagi sehari-hari agar tidak menyebabkan penyakit. Kayak agar tidak menyebabkan banjir, tanah longsor, dan lain-lainnya. Kegiatan yang dilaksanakan di SDN Cibilik ini untuk mendorong terbentuknya kebiasaan ramah lingkungan, serta dalam rangka memperingati Hari Bumi. Anak-anak SDN Negeri Cibilik cukup baik, cukup semangat. Dia bahkan dikenalkan pada tanam bagaimana teknik membuat vertical garden itu dunia dia suka sekali. Dan mulai menyiapkan media tanam, menyiapkan bibit, itu responnya sangat baik. Alhamdulillah. Melalui program ini, MNC Peduli berharap dapat menumbuhkan generasi yang lebih peduli terhadap keberlangsungan bumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Seorang pemimpin komunitas Yahudi di Iran mengunjungi sebuah sinagog yang hancur usai diserang Zionis Israel. Bahkan gulingan Taurat pun terkubur dalam puing-puing bangunan tersebut. Pemimpin komunitas Yahudi Iran, Rabbi Younes Habamillah Lezar, mengunjungi sinagog Rafinia di pusat Teheran. Sinagog tersebut mengalami kerusakan parah akibat serangan udara Zionis Israel. Dalam kunjungannya, sejumlah tim penyelamat terlihat bekerja membersihkan puing-puing dan berusaha mengeluarkan gulungan Taurat yang terkubur. گرنده اون دروغ‌هایی است که بر علیه ملت ایران به کار می‌برن، به خصوص که الان ایامی است که نزدیک 40 شهادت امام شهید هم هستیم و با این اقدامات که توی منطقه‌ای که مسکونی هست و افراد عادی هستن و کنیسا هست باعث تخریب کنیسای قدیمی شدن، آسیبی که شده و میخوان موضوعات که برای ملت ایران مهم است و تحت شعار قرار دادن. IDF mengumumkan pada hari Selasa bahwa mereka telah melakukan serangan-serangan udara yang menargetkan infrastruktur di Iran, termasuk sinagog Rafinia yang menjadi sasaran. Jumlah penduduk Yahudi di Iran saat ini berkisar antara 8.000 hingga 10.000 jiwa, dengan lebih dari setengahnya tinggal di ibu kota Teheran. IDF belum memberikan komentar mengenai serangan terhadap sinagog ini.